wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir di forum diskusi dengan tema membangun ketahanan nasional untuk menyediakan rumah yang layak dan terjangkau. Izinkan saya memperkenalkan diri selaku moderator. Nama saya Almira Zulaika SKK. Pada pagi hari ini telah hadir peserta rapat dari berbagai macam stakeholder. Yang kami hormati perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, perwakilan dari Kementerian Keuangan, perwakilan dari Kementerian APR BPN, perwakilan dari Kementerian PPN Bappenas, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, kementerian dari BPKPRA, perwakilan dari Bank BTN, perwakilan dari Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman seluruh Indonesia, perwakilan dari PT Sarana Multigriat Finansial, dan perwakilan dari PT Perdana Gapura Prima. Hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat penting, yaitu bagaimana membangun ketahanan nasional dengan menyediakan rumah yang layak dan terjangkau. Rumah bukan merupakan sekedar tempat tinggal, tapi juga fondasi kesejahteraan keluarga, stabilitas sosial, hingga keamanan bangsa. Diskusi kita ini akan saya arahkan ke beberapa isu utama, yaitu backlog perumahan, keterbatasan lahan, dan pembiayaan jangka panjang, serta kolaborasi multi pihak. Mari kita mulai yang pertama dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Bagaimana situasi terkini backlog perumahan dan langkah utama yang dilakukan? Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bu Almira kesempatannya. Saya kira saat ini backlog perumahan kita itu masih tinggi, yaitu lebih dari 12 juta unit. Artinya ada jutaan keluarga Indonesia yang belum memiliki rumah layak huni. Ini bukan hanya angka statistik, tapi juga masalah sosial yang bisa mempengaruhi stabilitas masyarakat. Kami sedang menjalankan program 3 juta rumah dengan fokus pada masyarakat berpenghasilan rendah atau biasa kita sebut MBR. Pendekatannya bukan sekedar membangun rumah sebanyak-banyaknya, tapi juga memastikan kualitas, akses infrastruktur dasar, dan integrasi dengan layanan publik. Nah, tantangan terbesar itu tetap dua hal, yaitu keterbatasan lahan yang murah dan sulitnya akses pembiayaan untuk kelompok berpenghasilan rendah ini dan informal. Nah, karena itu sinergi lintas sektor itu sangat penting. Pemerintah pusat tidak bisa sendirian. Oleh karena itu kita butuh dukungan daerah, lembaga keuangan, pengembang hingga CSR dari sektor swasta. Saya kira seperti itu. Terima kasih Bu Adra. Selanjutnya kita geser ke Kementerian Keuangan. Ada Bapak Febri. Banyak pihak menilai pembiayaan subsidi perumahan masih jadi tulang punggung. Bagaimana strategi menjaganya agar bisa berkelanjutan? Baik, terima kasih, Bu. Saya setuju bahwa pembiayaan adalah jantung dari penyediaan rumah rakyat ini. Kami tetap berkomitmen menyediakan subsidi bunga KPR dan FLPP karena itu sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, ketergantungan penuh pada APBN tentu tidak sehat, apalagi ruang fiskal kita yang semakin terbatas. Karena itu, kami akan selalu berkoordinasi dengan Bapak Ibu di sini, stakeholder masing-masing, untuk mendorong skema pembiayaan kreatif, seperti pembiayaan campuran, di mana dana publik dipadukan dengan dana swasta dan dana lembaga internasional. Tapera bisa menjadi salah satu instrumen jangka panjang yang sangat penting. Selain itu, kami juga mendorong pemanfaatan instrumen pasar modal untuk pembiayaan perumahan agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Kami dari Kemenkeu akan berkomitmen memastikan pembiayaan subsidi perumahan ini tetap berkelanjutan dan tepat sasaran, sehingga dapat membantu masyarakat memiliki rumah yang layak. Terima kasih Bapak Febri atas upaya komitmen dari Kementerian Keuangan yang telah disampaikan. Kalau bicara lahan, ATR BPN tentu jadi aktor utama. Bagaimana kondisi di lapangannya nih Bapak Bram? Oke, terima kasih Ibu Moderator. Kalau bicara soal rumah, ya memang nggak bisa lepas dari urusan lahan. Dan itu memang jadi tantangan utama yang kami hadapi di lapangan. Harga tanah terus naik, status kepemilikan yang masih banyak yang belum jelas, dan alih fungsi lahan kadang nggak terkendali. Kondisi ini bikin pembangunan rumah rakyat jadi makin kompleks. Untuk menjawab semua itu, kami di ATR BPN saat ini fokus pada dua hal. Yang pertama, kami dorong percepatan sertifikasi tanah lewat program SL yang sekarang sudah berbasis digital. Dengan dukungan sistem informasi geospasial, prosesnya jadi lebih cepat dan transparan. Sertifikat tanah ini penting karena bisa kasih kepastian hukum, bikin harga tanah lebih terkendali, dan pengembang jadi lebih percaya diri buat masuk. Yang kedua, kami aktif mendorong penataan tata ruang yang lebih berpihak pada masyarakat. Kami ajak pemerintah daerah untuk menetapkan zona khusus hunian yang terjangkau dalam rencana tata ruang mereka. Selain itu, pendekatan TOD juga mulai kami integrasikan supaya hunian vertikal bisa dibangun di sekitar simpul transportasi publik. Kami di ATR BPN percaya kalau tata ruang tidak dikendalikan dan status tanah masih tidak jelas, penyediaan rumah rakyat akan terus begini terhambat. Karena itu, forum seperti ini jadi sangat penting buat memperkuat sinergi lintas sektor agar solusi yang kita rumuskan benar-benar bisa dijalankan di lapangan. Seperti itu.
Baik, terima kasih Bapak Bram. Diketahui juga kondisi saat ini pengembang sering mengeluhkan tentang lahan. Bagaimana pandangan ini dari pengembang, Ibu Vivi? Ya, betul sekali Ibu Moderator. Masalah lahan adalah hambatan terbesar bagi kami sebagai pengembang. Harga tanah naik cepat, apalagi di daerah perkotaan. Kalau lahan sudah mahal, otomatis rumah yang kami bangun juga jadi mahal. Padahal targetnya rumah murah. Selain itu, perizinan masih menjadi tantangan. Meski sudah ada penyederhanaan lewat OSS, di lapangan prosesnya tetap panjang dan memakan biaya. Padahal kami juga harus memikirkan cash flow bisnis. Apabila proses perizinan lama, otomatis kami belum bisa membangun dan menjual rumah, sehingga cash flow bisnis kami pasti terganggu. Hal tersebutlah yang membuat beberapa oknum developer nekat menjual rumah meskipun legalitas belum keluar, yang bisa menimbulkan resiko hukum antara developer dengan konsumen di kemudian hari apabila developer gagal menyelesaikan legalitas perumahan yang sudah dibeli oleh konsumen. Kalau regulasi bisa dipangkas dan akses lahan disediakan khusus untuk perumahan rakyat, kami yakin bisa memperbanyak pasokan rumah dengan kualitas baik dan harga terjangkau. Kami selaku pengembang siap mendukung program pemerintah dalam menyediakan rumah layak huni dengan kualitas yang baik dengan mengikuti standar yang berlaku serta menggunakan sumber daya lokal. Tetapi kami butuh juga kepastian aturan dan ekosistem yang kondusif. Mungkin seperti itu Ibu Moderator. Ya, terima kasih Ibu Vivi atas penyampaiannya. Sekarang kita bahas soal pembiayaan jangka panjang. BP Tapera oleh Bapak Ali, bagaimana skema yang sudah disiapkan nih Pak? Ya, terima kasih Mbak. Kami Tapera hadir dengan semangat gotong royong untuk menjawab masalah klasik perumahan. Sulitnya masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerjaan informal mengakses pembiayaan jangka panjang. Secara mekanisme, Tapera menghimpun tabungan dari peserta, baik itu pekerja formal maupun nantinya pekerja informal. Tabungan ini bukan hilang, melainkan tercatat atas nama peserta dan dapat ditarik kembali saat pensiun, meninggal, atau tidak lagi memenuhi syarat. Namun selama masa kepesertaan, dana yang terkumpul akan dikelola secara profesional dan digunakan untuk pembiayaan perumahan. Ada 3 manfaat utama yang ditawarkan Tapera. Yang pertama, kemudahan akses pembiayaan rumah pertama. Peserta memenuhi syarat bisa mendapatkan fasilitas KPR dengan bunga rendah dan tenor panjang. Syaratnya adalah rumah pertama. Yang kedua, renovasi rumah. Bukan hanya rumah baru, tapi juga renovasi agar rumah yang sudah ada bisa menjadi layak huni. Yang ketiga, tabungan jangka panjang. Meskipun tidak mengambil manfaat rumah, tabungan tetap akan kembali saat masa kepesertaan berakhir. Kami yakin jika Tapera berjalan konsisten, maka backlog bisa ditekan secara signifikan dengan catatan perlu dukungan penuh dari bank penyalur, lembaga penjamin, dan tentu saja regulasi dari pemerintah yang stabil. Tapera bukan solusi instan, tapi investasi jangka panjang untuk ketahanan nasional di bidang perumahan. Terima kasih, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ali atas penjelasannya dari lingkup tugas BP Tapera. Kalau bicara resiko, lembaga penjamin seperti SMF punya peran penting. Bagaimana dukungannya oleh Ibu Cheris? Ya, baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Kami PT Sarana Multigria Finansial sebagai liquidity provider di sektor perumahan memainkan peran krusial dalam memastikan pasar pembiayaan perumahan tetap liquid, stabil, dan efisien. Nah, salah satu wujud dari fungsi tersebut yaitu melalui aset recycle portofolio KPR yang ada di perbankan. Dalam hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan waktu pendanaan dengan jangka waktu kredit. SMF juga memberikan penjaminan agar risiko pembiayaan bisa ditekan. Selain itu, SMF juga turut mendukung distribusi pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial, yakni program peningkatan kualitas rumah di daerah kumuh dan pembiayaan homestay. Nah, program ini yang merupakan bentuk dukungan SMF dalam pengentasan backlog kelayakan hunian di Indonesia. Jadi memang kami di sini tentunya sepakat bahwa perumahan juga harus dipandang sebagai instrumen investasi jangka panjang ya, bukan hanya konsumsi. Seperti itu, moderator. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Cheris. Kalau kita ke Bank BTN adalah bank yang paling banyak menyalurkan KPR subsidi. Apakah dukungan SMF dan Tapera terasa nyata di lapangan ini, Bapak? Ya, benar, Bu Moderator. Dukungan mereka sangat membantu bagi Bank BTN, terutama dalam memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan. Dengan sekuritas dari SMF, kami bisa menyalurkan lebih banyak KPR, dan dengan Tapera juga menjanjikan sumber daya jangka panjang yang lebih stabil. Nah, masalahnya di lapangan tetap ada kendala dan permasalahan. Banyak masyarakat yang kesulitan memenuhi syarat administrasi, terutama bagi pekerja informal. Uang muka juga menjadi kendala besar. Jadi, meskipun sistem pembiayaan sudah diperkuat, perlu ada inovasi khusus untuk menjangkau masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap. Baik, terima kasih Bapak Danis. Kalau begitu, artinya program CSR punya potensi besar untuk menutup celah kebutuhan masyarakat miskin, khususnya dalam aspek perumahan. Dari sisi sektor swasta, bagaimana sebenarnya kontribusi CSR bisa lebih optimal di bidang ini?
Oke, jadi melalui CSR kami sudah berupaya membangun rumah sederhana maupun melakukan renovasi agar lebih layak huni. Khususnya bagi masyarakat miskin ekstrim dan pekerja informal yang kesulitan mengakses perumahan layak secara mandiri. Walaupun skalanya tidak sebesar program pemerintah, dampaknya cukup nyata. Di beberapa daerah, satu rumah yang direnovasi bisa benar-benar mengubah kondisi keluarga dari sisi kesehatan, kenyamanan, hingga rasa percaya diri mereka dalam bermasyarakat. Namun, kami melihat tantangan besar, yaitu banyak program CSR yang masih berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang jelas. Nah, akibatnya bantuan yang diberikan terkadang tidak menyentuh mereka yang paling membutuhkan. Disinilah saya rasa pentingnya sinergi dengan pemerintah. Kalau CSR bisa terhubung dengan data resmi, seperti data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, maka perusahaan punya acuan yang lebih tepat untuk menentukan penerima manfaat. Dengan cara itu, kontribusi CSR bisa menjadi pelengkap strategis bagi program-program pemerintah. Eh, Tentunya dalam skala besar ya. Sementara CSR bisa lebih fokus menjangkau titik-titik yang kritis ataupun luput dari perhatian. Jika kolaborasi ini terwujud, peran CSR dalam menutup kesenjangan perumahan rakyat akan jauh lebih terasa dan berkelanjutan, baik bagi masyarakat maupun bagi perusahaan yang menjalankannya. Gitu kira-kira ya. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kita beralih ke Bappenas. Kalau dari sisi Bappenas, bagaimana memastikan semua program ini sinkron dalam perencanaan nasional? Bu Moderator, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sesuai cita-cita Presiden yang tertuang dalam RPJMN, target perumahan masuk dalam prioritas pembangunan nasional. Indikatornya itu jelas, menurunkan backlog, mengurangi kawasan kumuh, serta memperluas akses pembiayaan. Namun seringkali masalahnya ini ada di koordinasi. Pusat mendapat tapi kalau daerah tidak mengisikannya ke dalam RPJMD, target nasional akan sulit tercapai. Karena itu, Bappenas terus mendorong agar koordinasi lintas kementerian lembaga dan pemerintah daerah bisa selaras melalui musrenbang dan rakotec. Kemudian kami juga melakukan pendekatan HTIPS agar pembangunan perumahan dapat disesuaikan dengan kondisi daerah, tata ruang, serta pembangunan tidak tumpang tindih dengan program yang lain. Dengan begitu, pembangunan perumahan bisa benar-benar berkontribusi pada ketahanan nasional. Dari kami mungkin seperti itu, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Aldi. Nah, selanjutnya ini kita ke Kemendagri. Bagaimana memastikan peran Pemda aktif dalam mendukung penyediaan rumah yang layak, huni, dan terjangkau? Baik. Untuk memastikan peran aktif dari pemerintah daerah, kami dari Kementerian Dalam Negeri telah menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk mendukung program perumahan, terutama bagi MBR. Instruksi ini diwujudkan melalui penetapan pembebasan BPHTB serta retribusi PBG sebagai tindak lanjut dari SKB 3 Menteri. Langkah ini diambil agar MBR dapat memiliki hunian yang terjangkau. Selain itu, Kemendagri juga mendorong pemerintah daerah dalam memprioritaskan program-program perumahan dengan mengalokasikan program tersebut melalui APBD. Kemendagri juga memastikan agar Pemda memiliki dokumen perencanaan strategis seperti RP3KP, yaitu Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta RP2KP-KPK, yaitu Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang akan menjadi pedoman dalam mewujudkan hunian yang layak. Ya, mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Bapak Andika. Nah, setelah kita berdiskusi nih, apakah ada tanggapan dari Ibu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman? Menurut saya benar banget ya, betul sekali gitu opini-opininya. Kami tidak bisa bergerak sendiri. Kalau Pemda tidak memasukkan perumahan dalam prioritas, target nasional akan sulit tercapai. Nah, karena itu kami berharap dukungan Kemendagri bisa lebih kuat dalam mendorong kepala daerah. Ketahanan nasional di bidang perumahan hanya bisa tercapai kalau pusat dan daerah benar-benar sejalan. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Ibu Azra. Nah, terima kasih semua atas pandangan yang luar biasa. Saya coba simpulkan diskusi kita kali ini. Pertama adalah tentang lahan dan regulasi. Lahan dan regulasi butuh kecepatan, sertifikasi, tata ruang tol, rumahan rakyat, serta penyederhanaan perizinan. Yang kedua adalah tentang pembiayaan berkelanjutan, yaitu integrasi antara subsidi APBN, Tapera, SMF, dan bank penyalur dengan perhatian khusus pada masyarakat informal. Yang ketiga adalah tentang kolaborasi multi pihak, yaitu pengembang CSR, Bappenas, Kemendagri, dan Pemda harus benar-benar bergerak bersama. Nah, sebagai penutup, marilah kita jadikan hasil rapat hari ini sebagai komitmen bersama untuk membangun ketahanan nasional melalui penyediaan rumah yang layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan melandaskan nilai wawasan kebangsaan dan semangat bela negara, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga memperkuat persatuan, meningkatkan kesejahteraan, dan mewujudkan kemandirian bangsa. Semoga langkah-langkah yang kita rencanakan dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi Indonesia. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.